teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Pasti Bisa. Baik, kali ini kita bahas tentang tryout persiapan SNBT tahun 2025 dari tahun 2024, materi pengetahuan kuantitatif. Dimulai dari nomor 1 ya. Berarti di sini jika nilai X itu bernilai 7, maka dilanjutkan dengan menjalankan prosedur sesuai diagram berikut ya. Jadi di sini ada kata ini tentang flowchart ya. Mulai ke X ke Y bernilai X tambah 3, lalu Y-nya itu genap atau ya atau tidak. Kalau pilih ya, pilih yang ini ya. Sedangkan pilih yang tidak, yang di ujung bawah ini. Jadi kita coba ya. Berarti misalkan nilai X-nya itu bernilai 7, maka si Y-nya itu bernilai untuk nilai yang X itu dimasukkan 7 ya. 7 ditambah 3 hasilnya 10. 10 itu dari nilai Y itu apakah genap? Berarti iya. Kalau pilih iya, maka pilihnya yang ini ya. Berarti yaitu Z-nya bernilai 2X dikurangi Y. Maka nilai Z-nya itu 2 kali 7 dikurangin sama, berarti nilai Y itu yang didapatkan tadi 10. Maka jadi nilainya tinggal 2 kali 7 yaitu 14 dikurangin 10, maka nilai Z-nya menjadi 4. Berarti Z-nya dapatnya 4, maka Z itu apakah lebih kecil dari Y? Kita buktikan ya. Berarti nilai Z itu lebih kecil dari Y, kita coba. Berarti tadi Z ini bernilai 4. 4 itu apakah lebih kecil dari Y itu 10? Berarti iya. Berarti kalau 4-nya lebih kecil dari 10 iya, pilih yang ini ya, yaitu bernilai W sama dengan Z dibagi 2. Maka nilai W ini adalah, berarti Z-nya itu kan berarti nilainya 4 ya. Berarti 4 dibagi sama 2 ya. Maka hasilnya nilai W itu dapatnya 2 ya. Itu dia. Yang kita tanya pernyataan yang benar ya. Apakah W itu adalah bilangan prima? Berarti W itu tadi dapatnya 2 ya. 2 itu apakah bilangan prima? Ini betul ya. Kemudian berarti nilai Y itu apakah bilangan prima? Y itu dapatnya tadi 10. 10 itu adalah bukan bilangan prima, makanya salah ya. Habis itu W itu adalah bilangan ganjil. Tadi W-nya dapatnya 2, maka W adalah bukan bilangan ganjil. Jawabannya salah ya. Berikutnya, nilai Y itu sama dengan 11. Apakah 11? Y-nya tadi dapatnya 10. Maka Y-nya itu tidak bernilai sama dengan 11. Jawabannya salah ya. Berikutnya, berarti Z itu adalah bilangan ganjil. Kita coba Z-nya itu tadi dapatnya 4. Jadi Z adalah bukan
bilangan ganjil. Maka jawabannya yang ini juga salah. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah W adalah bilangan prima. Jawabannya yang A. Nomor 2 itu berarti dia katakanlah fungsi f dengan fx itu bernilai 5c kurangi x. Untuk suatu bilangan real, C itu memiliki f yang pangkat min 1 ini dinamakan sebagai inverse. Yang memenuhi f inverse 3 plus c kuadrat sama dengan 3. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Kita coba, berarti masukkan fungsi fx-nya itu bernilai 5c min x. Kemudian, berarti f inverse dari 3 inverse-nya dulu ya berarti ya. Maka, jadi kita ubah fungsinya dulu nih. Berarti yang koefisien yang x harus dipindah ke depan. Maka si fx itu adalah berarti koefisien x itu bernilai negatif pindah ke depan, yaitu min x. Yang konstanta itu 5c nya di depannya gak ada min, bernilai plus. Jadi plus 5c gitu ya teman-teman. Jadi untuk f inverse dari x, maka nilainya x, rumusnya itu adalah rumus cepat dari inverse. Saya kasih tahu ya, berarti inverse-nya itu cara cepatnya adalah rumusnya x min b dibagi sama a, gitu ya. Itu rumus fungsi inverse dari fungsi linear ya, cara cepat, yaitu x-nya yang konstanta tadi awalnya plus, inverse-nya jadi min ya. Jadi min 5c dibagi ya. Kemudian yang a-nya itu koefisiennya dari x-nya ya. Koefisiennya x ya. Berarti jadi a-nya jadi penyebut ya, si masukkan ke dalam fungsi inverse. Maka domainnya itu x-nya itu diganti sama 3 plus c kuadrat. Maka f inverse dari 3 tambah c kuadrat ya, sama dengan untuk yang x-nya itu domain, x sama x ini diganti sama 3 plus c kuadrat. 3 plus c kuadrat dikurangin 5c dibagi tadi yang a-nya itu koefisien dari x-nya berarti bernilai min, gak ditulis angka yaitu 1 ya, jadi min 1. Maka fungsi inverse-nya dari 3 plus c kuadrat diketahui yang ini, masukkan 3 ya. 3 sama dengan 3 plus c kuadrat dikurangin 5c dibagi min 1 ya. Maka berarti nilainya 3 di ruas kiri, min 1-nya di kanan penyebut. Ini tinggal kali silang aja nih. 3 sama min 1 akan menjadi min 3 sama dengan 3 yang koefisien C-nya itu minimalnya pindah ke tengah ya. Berarti min 5C yang koefisiennya C kuadrat itu positif dipindah ke belakang, yaitu plus C kuadrat ya. Jadi maka
min 3 di kirinya, yang kanan sama 3-nya dipindah ke kanan aja ya. Berarti min 3 ke kanan jadi plus 3 ya. Di kirinya akan bersisa 0 sama dengan 3 tambah 3 min 5C tambah C kuadrat gitu ya. Maka nilainya 0 sama dengan 6 min 5C ditambah C kuadrat. Gitu teman-teman. Kalau dipindah ke pindah posisi, maka koefisiennya C kuadratnya dipindah ke depan aja ya. Jadi C kuadrat min 5C ya. Yang konstanta berarti 6-nya plus ya. Berarti plus 6 sama dengan 0. Maka rumusnya C kuadrat min 5C tambah 6 itu namanya pemfaktoran. Jadi C di sini C ya, tutup kurung sama dengan 0. Konstanta itu yang plus 6 itu adalah hasil kali. Kalau untuk koefisiennya C negatif 5 ini variabelnya hasil dari penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Berarti yang plus 6 itu hasilnya bisa negatif dengan negatif ya, karena hasil penjumlahannya menghasilkan negatif. Maka berarti 6 itu hasil kalinya adalah 2 sama 3 ya. Jadi maka C-nya di kiri min 2 menjadi C-nya bernilai 2, atau berarti C-nya bernilai dari min 3 menjadi 3 teman-teman. Jadi dapat nih, berarti yang ditanya hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar ya. Berarti P itu tadi dapatnya ini ya. Berarti nilai P ini teman-teman. Berarti P itu dapatnya adalah 2 sama 3 ya. Apakah 2 atau 3 itu dengan 4? Berarti Q-nya itu hasilnya 4 ya. Jadi maka nilainya itu P itu adalah 2 itu sama 4, 2-nya lebih kecil ya. Berarti 2 lebih kecil dari 4 ya. 2 lebih kecil dari 4. Kemudian 3 sama 4 itu juga lebih kecil ya. Maka hasil didapatkan adalah C-nya ini kan di kuantitas P itu bernilai 2 dan 3. Itu maka P sama Q berarti P-nya yang lebih kecil. Gitu teman-teman. Berarti ini hasil jawabannya ya. Ada nggak jawabannya? Berarti kuantitas P itu lebih kecil daripada Q. Jawabannya adalah yang B. Nomor 3 itu adalah operasi ini kotak tengah dan bulat titik pada bilangan didefinisikan sebagai berikut. Jadi diketahui A kotak garis B sama dengan A dikurang dalam kurung A kali B tutup kurung. C bulat titik D sama dengan D tambah buka kurung C dibagi D tutup kurung. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nilai P diketahui 4 kotak garis dalam kurung 2 bulat titik K tutup kurung untuk K bernilai 2 atau K bernilai 4. Sedangkan kuantitas Q bernilai min 20. Kita coba. Jadi kita tes ya. Jadi yang pertama 4 kotak garis
2 bulat titik, misalkan nilai K yang ini dimasukkan 2, tutup kurung sama dengan, berarti yang langkah pertama pengerjaan di yang dalam kurung ini. Jadi 4 kotak garis di skip yang di luar, maka 2 buat titik 2 pakai yang di C buat titik D ini ya, D tambah buka kurung C dibagi D, gitu teman-teman. Jadi buka kurung, nilai yang kanan 2 ditambah buka kurung, untuk yang C nya kan dia depan juga 2 dibagi 2, tutup kurung lagi. Jadi nilainya 4 kotak garis buka kurung, berarti 2 ditambah dalam kurung lagi 2 dibagi sama 2, yaitu 1 tutup kurung. Maka 4 kotak garis 2 ditambah 1 menjadi 3. Maka dapatnya 4 kotak garis 3. Kotak garis ini operasinya pakai yang A dikurangi buka kurung A dikali sama B tutup kurung ya. Jadi langkah kedua 4 kotak garis, maka 2 bulat garis buat titik 2 tadi dapatnya 3 ya. 4 kotak garis 3 bernilai adalah yang A nya itu bernilai 4 dikurangin buka kurung A nya 4 dikali yang kanan itu B bernilai 3. Maka nilainya adalah 4 dikurangin dalam kurung ini 4 kali 3 menjadi 12, yaitu min 8. Kalau untuk nilai K nya bernilai 2. Sedangkan aku pilih, berarti kita coba adalah K nya bernilai 4. Jadi 4 bola kotak garis aku pilih yang 2 bulat titik, K nya itu masukin yang 4 ya. Berarti 2 bulat titik 4 tutup kurung sama dengan 4 kotak garis dalam kurung, berarti yang kita ubah yang dalam kurung ini ya, yaitu 2 bulat titik 4. Jadi nilainya adalah, berarti sama pakai yang di bawah ini operasinya ya, bulat titik ini. Berarti D nya yang kanan itu bernilai 4 ditambah buka kurung, berarti yang C nya ini kan yang ini bernilai, yang di kanannya bernilai 2 ya. 2 dibagi yang D nya itu yang kanan ini ya bernilai 4. Jadi nilainya 4 kotak garis dalam kurung ya. 4 ditambah 2 dibagi 4 dulu ya, atau 1 bagi 2 setengah ya, 0,5. Jadi nilainya adalah 4 kotak garis dari hasil penjumlahan 4 dengan 0,5 menjadi 4,5. Dapat ya. Maka langkah kedua 4 kotak garis untuk 2 bulat titik 4 hasilnya 4,5. Jadi nilainya kalau kotak garis pakai masukkan yang atas ya, A kotak garis B, berarti yang A nya depan 4 ya.
4 dikurangin dalam kurung, berarti nilai A-nya depan 4 ya, dikali untuk yang di B itu yang di kanan 4,5 ditutup kurung sama dengan 4 dikurangin untuk 4 dikali 4,5 menjadi 18, maka min 14 itu ya kuantitas P dengan Q-nya. Maka nilai P-nya itu kan tadi dapat ya, ada dua varian nih dapatkan, berarti yaitu K-nya 2, K-nya 4 ya. Berarti K-nya bernilai 2, hasilnya itu K-nya bernilai 2, operasi ini min 8. Kemudian nilai K-nya bernilai 4, maka nilainya min 14 ini. K-nya bernilai 4. Jadi nilainya dan nilai Q-nya itu negatif 20 ya. Maka si adalah kuantitas P dengan Q ini ya. Maka kuantitas P itu dapatnya min 8 sama min 14. Kuantitas Q itu min 20. Berarti kalau bernilai negatif lebih kecil, maka nilainya lebih besar. Maka nilai P itu lebih besar daripada Q ya. Maka P-nya itu min 8 itu lebih besar dari min 20. Dan min 14 juga lebih besar dari min 20. Maka kuantitas P ini lebih besar daripada Q. Itu ya teman-teman. Baik, nomor 4. Tabel berikut menyatakan hasil operasi untuk simbol, kotak garis, dan bulat titik. Berarti tabelnya ini ya. Pada gambar ini, jika A kotak garis dalam kurung 3 bulat titik 2 tutup kurung sama dengan 3, maka nilai A-nya yang kita tanya nih. Nah, berarti A kotak garis buka kurung 3 bulat titik 2 itu sama dengan 3. Jadi A kotak garis yang kita cari dalam kurung dulu yaitu 3 bulat titik 2. 3 bulat titik 2 yang di kanan ini ya. Berarti 3 bulat titik 2 yang ini. Berarti 3 sama 2 itu bernilai tadi dapatnya 2 ya. 2 sama dengan 3. Maka yang kita cari kotak garis dari A dengan 2 dapatnya 3. Berarti 2-nya itu yang di kanan yang atasnya ya ini. Berarti tadi dapatnya 3, yaitu maka nilai A-nya itu cara cepatnya bernilai 1 ya. Oleh karena itu, maka nilai A-nya adalah 1. Itu jawabannya. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang B. Gitu ya teman-teman, menggunakan cara cepat dari nomor 4. Baik, kita lanjut nomor 5. Jika 11, 7, 3, dan seterusnya merupakan barisan aritmatika, maka pernyataan yang benar adalah yang pertama, hasil kali suku ke-5 dan ke-7 lebih besar daripada 60. Yang kedua, suku ke-10 sama dengan 5 kali suku ke-5. Yang ketiga, jumlah 5 suku berurutan selalu ganjil.
yang keempat, jumlah 6 suku pertama merupakan kelipatan 4. Nah, kita hitung. Berarti di soal ini 11, 7, 3, dan seterusnya. Ini merupakan barisan aritmatika. Aritmatika itu penjumlahan atau pengurangan. Nah, berarti masukkan 11, 7, 3, dan seterusnya. Jadi, berarti kita cari bedanya dulu. Berarti bedanya 11 ke 7, 7 ke 3. Berarti cara cepet aja. Berarti dari range 11 ke 7. Berarti 7 kurangin 11. Berarti nilai bedanya min 4. Bedanya juga min 4 ya. Karena dari 3 ke 7 juga min 4, teman-teman. Itu ya jawabannya ya. Maka nilai bedanya dapat. Maka nilai awal itu A setara dengan barisan 1 U1 barisan pertama itu yang di ujung awal bernilai 11. Jadi yang kita tanya adalah pakai rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan awal ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali sama B. Teman-teman, jadi yang pertama kita tes ya. Yang pertama berarti U yang kelima ya. U yang kelima berarti awal ditambah, berarti yang N nya ini diganti 5, maka 5 kurangi 1 menjadi 4B ya. Maka awalnya ini A 11 ditambah 4 dikali untuk yang bedanya min 4. Jadi 11 untuk 4 titik ini dikali sama min 4 ya. Plus kali min jadi min 16 yaitu min 5. Kemudian U7 sama dengan awal ditambah 7 kurang 1 6B ya. Rumus cepat aja sama dengan awalnya 11 ditambah 6 kali yang bedanya min 4B ya. Sama dengan 11 plus kali min jadi min 24 sama dengan min 13. Gitu teman-temannya. Jadi yang kita tanya yang pertama hasil kali ya. Berarti hasil kali itu dari suku ini kan membentuk U ya teman-teman. Berarti U5 dikali sama U7 ya. Berarti U5 dikali sama U7 sama dengan untuk yang U5 tadi dapatnya min 5. Tinggal dikali untuk yang U7 tadi dapatnya min 13 ya. Maka hasilnya 65 ya. Apakah hasil kali suku ke-5 dan ke-7 lebih besar daripada 60? Ini oke ya. Karena untuk nilainya 65 itu oke saja dianggap lebih besar dari 60. Maka pernyataan nomor 1 sudah benar ya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Apakah suku ke-10 sama dengan 5 kali suku ke-5? Kita coba. Berarti suku membentuk U10 sama dengan awal ditambah 9B ya. Maka awalnya 11 ditambah 9 kali bedanya B min 4 kan. Sama dengan 11 dikurangin 36 ya. Sama dengan min 25. Kemudian untuk yang
suku membentuk U5 ya teman-teman. U5 tadi dapatnya min 5 teman-teman. Jadi kita coba ya, apakah suku ke-10 itu 5 kali suku ke-5, kita coba ya. Berarti U10 ya sama dengan 5 kali suku U5 kan. Kita coba 5 kali, tadi U5 nya dapatnya min 5. Jadi dapatnya min 25 ya. Jadi U10 itu dapatnya min 25. U5 nya itu min 5, maka U10 itu 5 kali U5 sama dengan 5 kali min 5 dapatnya min 25. Ini pertanyaannya benar ya. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Untuk jumlah 5 suku berurutan selalu ganjil. Kita coba. Berarti kalau ada kata jumlah ya, kalau jumlah itu biasanya memakai deret. Deret itu pakai yang SN ya, deret aritmatika. Rumusnya adalah N dibagi 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikali sama B ya teman-teman. Ini rumus deret dari aritmatika. Maka berarti yang kita tanya, kalau 5 suku 5 itu dianggap bernilai N. Jadi S5 kan sama dengan 5 dibagi 2 buka kurung 2 kali awalnya 11 ditambah buka kurung ini jadi 4 ya, 5 kurang 1 ya, kali bedanya min 4 ya. Jadi nilainya adalah 5 per 2 buka kurung 2 kali 11 kan 22 min 16 ya, sama dengan 5 per 2 dikali 6 ya. 6 sama 2 coret, 2 nya habis, 6 nya jadi 3, maka hasilnya 15. Gitu teman-teman. Apakah jumlah 5 suku berurutan selalu ganjil? Ini betul ya teman-teman. Pertanyaan yang keempat ya. Jumlah 6 suku pertama merupakan kelipatan 4, kita coba. Berarti kalau jumlah pakai deret yang ke N-nya itu 6 suku 6 ya. Maka 6 bagi 2 kan 3. Buka kurung 2 kali awalnya 11 ditambah 6 kurangi 1 5 kali min 4 tutup kurung ya. Maka S6 nya bernilai 3 buka kurung 22 dikurangin 20. Gitu teman-teman. Maka nilai S6 nya sama dengan 3 kali 2. Jadi dapatnya yaitu 6. 6 itu apakah merupakan kelipatan 4? Ini salah teman-teman. Jadi jumlah 6 suku pertama jadi pakai yang S6. N nya itu 6 bagi 2 kan 3. 2 kali A nya kan 11 22. Untuk yang N nya 6 jadi 5. 5 kali bedanya min 4, yaitu plus kali min jadi min 20. Maka 22 kurangi 20 yaitu 2. Berarti 3 kali 2 itu 6. Maka jumlah 6 suku pertama itu 6 itu bukan kelipatan 4 ya. Maka apakah merupakan kelipatan 4? Ini jawabannya salah teman-teman. Berarti jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 6 ya teman-teman. Ini tabel berikut menyajikan nilai
matematika 3 kelompok siswa. Berarti pada tabelnya ini ya teman-teman, 2 kali rata-rata nilai kelompok 1 ditambah rata-rata nilai kelompok 3 sama dengan 2 kali median nilai kelompok 2 ditambah 6. Median kelompok 1 X dikurangi 3. Pertanyaan kedua, data terbesar kelompok 1 adalah X. Pertanyaan yang ketiga, jangkauan kelompok 1 sama dengan jangkauan kelompok 3. Nah, kita hitung dulu. Berarti di sini kalimatnya 2 kali rata-rata. 2 kali rata-rata X bar kelompok yang pertama ditambah rata-rata nilai kelompok 3, berarti X bar itu rata-rata yang ketiga ya, sama dengan 2 kali median nilai kelompok 2, berarti med dari kelompok 2 ditambah sama 6. Jadi kita hitung masing-masing nih. Saya masukin kotakin dulu aja. Berarti cari X bar yang pertama ya teman-teman, rata-ratanya. Berarti masukkan 7 tambah 3 tambah 6 tambah X tambah 7 tambah 8 dibagi frekuensi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka frekuensinya 6 sama dengan yang atas tinggal tambahkan total 7 tambah 3 10 tambah 6 16 tambah 7 23 tambah 8 31 tambah X sisanya dibagi 6 gitu teman-teman. Kemudian X bar rata-rata yang ketiga, jadi nilainya 9 tambah 8 tambah 10 tambah 7, tinggal kita bagi frekuensi yang ini ya, kelompok 3 ini 1, 2, 3, 4 teman-teman banyaknya kelompok 3, sama dengan tinggal 9 tambah 8 17 tambah 10 27 tambah 7 jadi 34 dibagi 4. Kemudian berarti median nilai tengah teman-teman yang kedua, nilainya dari data yang terkecil yang ini menuju data yang terbesar. Datanya di tabel ini awalnya susun secara acak, harus mengurutkan data dari kelompok 2 ini, mengurutkan terlebih dahulu untuk mencari median. Jadi 7 data terendah, 8 8 8 9 sama 10. Jadi urutkan mediannya 1 2 1 2. Jadi letaknya 8 sama 8 gitu teman-teman. 8 sama 8 mediannya dapatnya 8 gitu teman-teman. Jadi kita masukkan nilainya ya, yang diketahui 2 kali diketahui yang di tengah ini, rumusnya ini ya teman-teman, 2 kali X bar yang pertama nilainya ini ya, pakai dalam kurung 31 tambah X dibagi 6 tutup kurung ditambah X bar yang ketiga ini tadi dapatnya 34/4 sama dengan, untuk 2 kali median 2 tadi dapatnya 8, tinggal 2 kali 8 tambah 6, jadi 2, 6 nya bawah coret ya, 2 nya habis, 6 nya jadi 3 ya, jadi 31 tambah X dibagi 3
ditambah 34 dibagi 4 sama dengan, untuk 2 kali 8 jadi 16 tambah 6, jadi 31 tambah X per 3 ditambah 34 per 4 sama dengan 22. Jadi yang penyebutnya 3 sama 4 ini harus KPK. KPK-nya jadi kalau penjumlahan pecahan, cara cepatnya tinggal kali silang aja. Walaupun KPK-nya ini dikalikan 3 dengan 4. Jadi 31 disilangkan sama 4 menjadi 124 ditambah X kali 4 jadi 4X, ditambah 34 kali silang ketiga jadi 102 dibagi penyebutnya itu 3 kali 4 aja jadi 12 sama dengan 22. Jadi tinggal 124 ditambah sama 102, hasilnya 226 tambah 4X sama dengan, untuk yang ruas kanan 22, yang di kiri penyebut 12, ini tinggal kali silang aja teman-teman. Kalau di tengahnya sama dengan 22 disilangin sama 12 menjadi 264. Jadi nilainya 4X sama dengan 264 dikurangin 226. Maka 4X sama dengan, untuk 264 kurangi 226 jadi 38. Berarti X-nya itu bernilai 38 dibagi 4. Ini nilai X-nya. Atau setara, berarti X-nya itu bernilai 9,5 teman-teman. Jadi untuk median kelompok yang pertama, berarti kita coba X-nya tadi 9,5 dikurangi 3, hasilnya 6,5. Kita coba berarti median kelompok 1 ya. Awalnya itu datanya tersusun secara acak, menjadi harus mengurutkan data terlebih dahulu untuk mencari median. Jadi 3, 6, X-nya itu kan yang ini 9,5 ini teman-teman, X-nya telah didapatkan. Jadi 6, 7, 7, 8 sama 9,5 ya. Jadi ada 6 data ini teman-teman ya. Jadi berarti kalau untuk median yang kelompok pertama itu kan 1, 2 ya. Jadi mediannya 7 ya. Apakah 6,5 itu? Pertanyaannya salah teman-teman. Berarti kita lanjut yang kedua. Apakah data yang terbesar itu yang paling besar ya? Kelompok yang pertama adalah X. X-nya itu tadi yang paling tinggi 9,5 ya. Berarti X-nya 9,5. Maka pertanyaan 2 jawabannya benar. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Jangkauan itu adalah katakanlah selisih dari nilai terbesar dengan nilai terkecil gitu. Kalau jangkauan dari kelompok yang pertama, berarti X-nya tertinggi 9,5 dikurangin yang data yang terendah 3 ya. Jadi dapatnya 6,5. Kemudian jangkauan yang kelompok 3 itu datanya yang tertinggi 10. Tinggal dikurangin selisih yang terendahnya 7. Dapatnya 3 ya teman-teman. Apakah jangkauan kelompok pertama
itu bernilai 6,5 sama dengan jangkauan kelompok 3 bernilai 3. Untuk 6,5 dengan 3, menurut aku sih nilainya tidak sama ya. Maka nomor 3 kurang tepat ya. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat hanya pertanyaan 2 saja yang benar ya. Jawabannya di sini opsinya itu yang C, teman-teman. Yang C ya. Itu pertanyaan 2 saja yang benar. Baik teman-teman, kurang lebih mohon maaf. SBT-nya semangat ya untuk 20 hari ke depan dan mempersiapkan materi pengetahuan kuantitatif dalam soal tryout prediksi 2025 dari soal tahun 2024 pembahasan tadi ini. Semangat!